Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masa sanggah CPNS setelah pengumuman hasil akhir. Penting nggak sih masa sanggah CPNS itu? Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini dan memfollow IG saya @kelas.ilmu agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari channel ini. Baiklah, kita lanjut. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS Formasi 2019 menyediakan masa sanggah pengumuman hasil. Pada penerimaan CPNS sebelumnya, tidak ada masa sanggah pengumuman hasil akhir CPNS. PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengatakan bagi peserta CPNS Formasi 2019 diberikan dua masa sanggah. Yang pertama, saat pengumuman seleksi administrasi. Yang kedua, saat pengumuman hasil akhir CPNS. Setelah itu, baru pengajuan usul penetapan NIP. Yang kita bahas di sini masa sanggah ketika pengumuman hasil akhir CPNS. Baiklah, masa sanggah setelah pengumuman hasil akhir adalah waktu atau masa yang diberikan kepada peserta calon pegawai negeri sipil untuk memberikan sanggahan atau protes terkait hasil akhir pengumuman CPNS. Masa sanggah dapat digunakan untuk mengakomodasi pengaduan dari peserta terhadap hasil pengumuman yang disampaikan masing-masing instansi. Adapun pengumuman hasil CPNS dijadwalkan pada 30 Oktober 2020. Yang perlu diketahui soal masa sanggah pengumuman hasil akhir CPNS Formasi 2019 yaitu lama masa sanggah. Masa sanggah pengumuman hasil akhir CPNS diberikan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 1 sampai 3 November 2020 setelah hasil akhir CPNS diumumkan. Sementara itu, saat ini tengah berlangsung rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB antara Panselnas dengan seluruh instansi pusat dan daerah. Setelah masa sanggah, akan dilakukan pemberkasan dan usul penetapan nomor induk pegawai atau NIP hingga 30 November 2020. Menurut informasi resmi dari BKN, proses penetapan NIP tahun ini akan dilakukan secara digital. Kemudian, peserta yang bisa melakukan sanggahan setelah pengumuman hasil akhir CPNS itu siapa saja? Seluruh peserta CPNS yang dinyatakan lolos seleksi kemampuan dasar atau SKD dan telah mengikuti seleksi kemampuan bidang atau SKB diperbolehkan melakukan penyanggahan hasil. Diketahui sebanyak 297.942 peserta terdiri dari 44.631 peserta instansi pusat dan 253.311 peserta instansi daerah telah melaksanakan SKB dengan metode cat BKN pada 1 September sampai 12 Oktober 2020. Itulah peserta yang diperbolehkan melakukan penyanggahan hasil akhir CPNS. Lalu, kriteria yang dapat disanggah setelah pengumuman hasil akhir itu apa aja? Oke, unsur yang dapat disanggah oleh peserta CPNS meliputi hal-hal yang dapat berdampak pada perubahan hasil seleksi, seperti kejanggalan-kejanggalan ketika ujian berlangsung. Contohnya, peserta yang mengikuti SKD dan SKB sudah dapat mengetahui nilainya dan lawan-lawannya. Jika terdapat kejanggalan, maka peserta dapat melakukan sanggahan. Misalnya, menurut hitung-hitungan peserta bahwa nilainya masuk dalam ranking yang diterima sesuai formasi, tetapi ternyata tidak. Peserta ini dapat melakukan penyanggahan. Maka secara logika yang disanggah adalah yang berdampak pada perubahan hasil. Itu mestinya dilakukan sanggahan.
tapi yang administratif dan tidak akan berdampak ke perubahan hasil mestinya tidak perlu disanggah. Lalu, portal tempat memberikan sanggahan setelah pengumuman hasil akhir itu di mana? Oke, sanggahan ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSC ASN. Mekanisme pelaporan akan tersedia dan dapat diakses peserta setelah pengumuman. Portal SSC ASN ini juga digunakan saat pendaftaran peserta CPNS beberapa waktu yang lalu. Di situ dia. Peserta masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan untuk menyampaikan sanggahan. Login ke situ akan ada menu untuk sistem sanggahannya. Masukkan atau sanggahan ke modul aplikasi sanggah. Nanti aplikasi itu akan diteruskan ke instansi. Itu ya. Jadi, masa sanggah ini sangat penting bagi peserta-peserta CPNS ketika melihat kejanggalan-kejanggalan pada pengumuman hasil akhir CPNS, baik itu penilaian, perankingan, maupun ketika ujian berlangsung.